inspirasi aku ya untuk membangun Berjaya Mie sendiri ini awalnya iseng-iseng sih. Karena yang punya ini kan mas aku, jadi kayak vibesnya mas sepupu lah. Nah dia itu dulu udah punya depot kayak nasi goreng, dia buka di daerah UM. Nah terus ada beberapa kendala, akhirnya depot itu tutup. Nah akhirnya kita mikir lagi, itu gimana ya kita buka kuliner baru itu gimana. Akhirnya yang pertama kita buka kopian dulu, namanya itu Kedai Akong. Nah Kedai Akong sendiri itu berlokasi di rumahnya mas sendiri, jadi rumahnya sekarang dibuat kopian. Terus untuk Berjaya Mie sendiri itu awalnya kita iseng-iseng aja kan, dulu kan buka nasi goreng, iseng-iseng buka mie kari kayaknya enak nih. Jadi awal-awal kita cari istilahnya investor lah yang bisa kita ajak kerjasama. Jadi kita udah dua yang kita ajak kerjasama. Yang pertama itu namanya Pak Lutfi. Nah Pak Lutfi itu yang ngasih kita tempat di Tunggul Pulung, dimana itu bengkel dan dia kayak punya sebuah space kecil ruko, dan itu nggak apa-apa mbak, pakai aja buat bisnisnya mie kari. Nah untuk yang kedua itu namanya ada Bapak Dedi. Nah Bapak Dedi ini sebagai investor untuk bumbu-bumbu yang mie kari pakai sampai saat ini. Nah untuk mas saya sendiri itu jadi manajernya Berjaya Mie sendiri. Sedangkan saya kalau di sini cuma sebagai bantu-bantu lah, saya kayak kasir, asistennya mas aja sih. Jadi awalnya cuma iseng-iseng, coba-coba lah, racik-racik sendiri, lah kok enak, ya udahlah jualan. Untuk Berjaya Mie sendiri tuh kita mulai pada tanggal 10 Mei 2024, jadi usianya itu belum genap 1 tahun untuk saat ini. Kita terinspirasi membuat Berjaya Mie sendiri karena satu sisi emang udah ada passion dalam bidang kuliner. Kan dulu udah punya depot yang nasi goreng dan lain sebagainya. Terus karena ada beberapa kendala kan membuat kita tutup, jadi kita kayak kedorong nih buat apa lagi ya, akhirnya terbentuklah Berjaya Mie. Terus untuk menjaga kepercayaan customer sendiri, jadi kan customer kita ada dua nih, dine-in sama yang online. Jadi untuk yang dine-in sendiri kita punya SOP-nya sendiri, sedangkan yang online kita juga punya SOP-nya sendiri. Kalau untuk dine-in kita utamakan platingnya bagus. Platingnya bagus karena orang zaman sekarang kalau kelihatan makanan bagus dia udah kayak wow menarik ini gitu. Di samping plating yang bagus, kita juga menciptakan SOP gimana bumbu itu harus benar-benar sama setiap masakan, santannya, takarannya seberapa, yang lain itu seberapa. Jadi setiap orang yang makan dine-in di situ rasanya tetap sama gitu. Sedangkan yang online itu kita menerapkan SOP yang sama. Terus kalau online kan biasanya orang pesen ada ulasan nih. Nah jadi kalau tiap ada ulasan masuk entah positif ataupun negatif, yang datang pada hari itu kita langsung eval karyawan. Jadi misal ada yang datang porsinya sedikit gitu, jadi waktu kita ke kedai kita kumpulin tuh karyawan semua, kita kumpulin, kita ngomong ini ada ulasan baru misal dari Grab ada yang protes ini porsinya sedikit dan lain sebagainya. Jadi kita eval, setiap ada ulasan baru kita eval. Jadi kedepannya itu kita semakin lebih maju lah, gak ngulangin kesalahan yang sama sih, itu aja. Jadi inspirasinya kita pernah nemu di media sosial kayak orang makan mie kari tapi dia nggak di Malang. Jadi di Malang itu Berjaya Mie adalah mie kari pertama yang ada di Malang. Jadi waktu itu kita scroll kita mungkin kayaknya enak nih buat mie kari gitu kan. Satu sisi mas udah punya passion di bidang kuliner gitu kan. Makanya kita meracik nyoba, lah kok enak. Akhirnya kita menjadi pelopor mie kari pertama di Kota Malang. Gitu.